Sobat Brilian, Indonesia Raya kaya akan keunikan seperti masyarakat Banjar yang berdagang di atas sampan di aliran Sungai Martapura. Sebagian besar wilayah Kalimantan Selatan merupakan rawa dan perairan. Tidak salah banyak kegiatan masyarakat dilakukan di atas air. Pasar terapung salah satunya. Bahkan ternak kerbau pun dilakukan di atas air. Daerah rawa juga menghasilkan tanaman liar yang disebut purun. Seorang wanita asal Banjar berhasil memanfaatkan purun menjadi kerajinan tangan bernilai tinggi. Pengelolaan swadaya masyarakat menjadi salah satu keunggulan dari usaha ini, menjadikan buah karya masyarakat Banjar mengejar pasar dunia. Saya Nur Halimah, founder Purunku. Ada buah-buahan, ya. Ada tikar. Ini boleh saya naik nih? Boleh, bentar. Saya pegangin dulu, biar nggak jatuh. Gue mau naik sampan dulu nih. Ya. Aduh. Asal duduk ya. Oke, sekarang gue udah berada di sampannya Ibu siapa, Bu? Ibu Erbaina. Jualannya banyak banget, ada buah-buahan. Terus di sini juga ada kerajinan tangan nih, Bu ya? Iya, tikar purun namanya. Tikar purun namanya? Iya. Oh. Nah, tikar purun ini dibuatnya di daerah sekitar sini atau jauh, Bu? Oh, daerah Hulu Sungai Utara, di Haur Gading kalau tidak salah namanya. Haur Gading, Hulu Sungai Utara. Ya, situ banyak. Nanti saya akan ke sana, tapi sebelum itu saya mau bayar tikar ini 30.000 ya, Bu ya? Boleh. Nih, saya bayar pakai apa? Kalau ada lampu jangan nyalain lilin. Kalau cakep. ada kris BRI jangan cari yang lain. Ih, cakep banget. Oke. Berhasil, Bu. Terima kasih banyak. Saya mau pamit ke Haur Gading, pengen tahu proses penganyaman tikar purun ya, Bu ya. Sampai ketemu lagi, Bu. Sukses terus ya, Bu ya. Ya. Mari, Bu. Itu bawa tamu. Bawa tamu. Sering itu? Enggak juga sih, kalau luar kota nggak terlalu sering. Lebih seringnya di Banjar? Iya, di Banjar-Banjar aja. Dalam sebulan bisa berapa tamu tuh? Hampir setiap minggu itu ada, Bang. Cuma setiap minggu pasti ada? Iya. Kalau gitu, Masnya tuh harus pakai Simpedes bisa aja. Jadi, selain nabung, ada investasi yang menguntungkan, Mas. Nah, nanti kalau udah mencukupi, bisa langsung dicairin, bisa mewujudkan impian Mas yang lainnya. Nah, selain itu juga ada proteksi asuransi kerusakan tempat usaha, Mas. Nah, jadi kalau misalnya Masnya lagi ada usaha yang lain-lain gitu, kalau ada asuransi, lebih tenang, Mas, berusahanya. Ya nggak? Siap, Mas. Jadi 3 keuntungan dalam satu kali membuka rekening Simpedes Bisa. Karena buka rekening Simpedes Bisa tuh bisa lewat Brimo, Mas. Oh, gitu. Iya, saya ajarin deh. Kita buka aplikasi Brimo. Nah, di sini ada rekening lain nih. Kita tap. Habis itu yang di bawah ada pilihannya buka rekening baru. Kita tap. Pilih tabungan, tap. Habis itu setoran awal hanya 50.000, Mas. Minimal 50.000. Jadi semudah itu dan cuma 50.000 bisa buka rekening Simpedes Bisa. Langsung jadi rekening Simpedes Bisa. Tuh, dengan 3 keuntungan yang sangat menguntungkan. Jadi usaha Mas bisa makin lancar dan semakin sukses. Peternakan di atas tanah udah biasa. Nah, kali ini gue akan menuju ke peternakan di atas air. Wah, ini menarik nih. Ini unik banget yang dimiliki oleh tanah air tercinta Indonesia. Dari dermaga Danau Panggang, Hulu Sungai Utara. Nanti saya akan menaiki perahu ini dan menuju ke peternakan itu. Nah, langsung aja kita berangkat ya, Pak ya. Let's go!
sudah sampai. Wah, sekarang sudah sampai di Desa Bararawa. Tapi memang belum menuju ke lokasi peternakannya ya Pak ya? Iya. Tapi dari sini udah dekat ya? Udah dekat Pak. Udah dekat. Oke, sekarang saya naik dulu ke rumah apung ini nih. Wah, menarik nih. Yuk. Oke. Ini ketinding Pak ya? Iya. Nah, saya bersama Pak Fadil. Pak Fadil ini yang akan membawa saya ke lokasi peternakannya. Namanya Kalangan Pak ya? Ya, Kalangan. Jadi Kalangan ini istilah kandang di atas rawa-rawa. Nah, kita akan menuju ke Kalangan ini berapa lama lagi Pak? Kurang lebih 10 menit lah. 10 menit? Iya. Jadi memang kenapa nggak pakai speedboat? Karena areanya cukup sempit dan surut Pak ya? Jadi makanya kita harus memakai ketinting ini. Oke, jalanan menuju ke Kalangan ini luar biasa ya. Memang adventurous banget. Jadi kita harus menyusuri hulu sungai ini yang seperti saya bilang tadi jalurnya cukup sempit dan surut. Masih jauh Pak? Udah. Oh udah sampai? Iya, nyebelah. Nah udah sampai nih. Jadi memang kalau pagi hari kerbau-kerbau ini dilepas, jadi mereka semua menyebar di habitatnya di rawa ini. Nanti sore baru dikumpulkan lagi ya di kandangnya. Bisa dilihat tuh Sobat Brilian, jadi para kerbau ini berpindah ke daratan, mereka mencari lokasi lain lagi. Mungkin karena ada kita kali ya, jadi mereka agak terganggu, nggak zen gitu. Jadi makanya mereka berpindah yang lebih tenang. Berarti ini daratan ini sebenarnya kalau misalnya lagi pasang udah nggak jadi daratan ini Pak ya? Iya, tenggelam. Bisa dilihat di belakang itu ada kandangan banyak itu, kalangan-kalangan itu. Kalang kerbau. Nah, kalau sekarang di atas daratan, tapi kalau udah musim hujan terus pasang itu akan jadi perairan rawa aja gitu Pak ya? Iya. Wah ini sebenarnya memang habitatnya aja gitu ya? Iya. Cuma sekarang ini jadi kering seperti ini, seperti daratan. Sobat Brilian, kali ini saya akan menuju ke lokasi utamanya, tapi saya nggak sendiri. Saya akan ditemani oleh teman saya, yaitu Intan Anggita, selaku fashion entrepreneur. Nah, saya akan belajar bersama Intan untuk memanfaatkan sumber daya alam yang dinilai biasa aja, tapi menjadi produk unggulan yang bernilai ekonomi tinggi. Nah, apa itu? Penasaran kan? Nah, sebelum itu, saya janjian dulu nih sama Intan. Saya bingung nih, lokasi utamanya di mana nih? Halo? Ya, Intan, gue udah di lokasi utamanya itu. Tapi gue bingung rumahnya di mana nih? Ada kiri atau kanan? Ya, yang ada purunnya. Oh, yang ada purun? Bener, iya. Oh iya, benar. Nih, ketemu. Yon, nah, sini. Masuk. Sampai juga. Mbak Nur, ada Dion nih. Kenalan dulu, Mbak. Halo, Mas Dion. Saya Dion. Apa kabar? Baik. Udah dapat purun aja loh. Iya, tadi beli di Pasar Apung. Wah, menarik nih. Bisa jadi bahasan hari ini ya, Mbak Nur ya. Wah, kayaknya lu udah ngobrol banyak nih sama Mbak Nur nih. Udah kerap banget, Yon. Wah. Barusan itu kita lihat kan, Mbak Nur, ini lo beli dari pasar tradisional. Bener, 30.000 saja. Murah banget. Nah, ini nih alasan kenapa kita harus membuat brand purunku, Mas Dion. Oh, Gimana ceritanya nih, Gimana Mbak? tuh? Awal-awalnya nih ya, pas waktu tahun 2020 tuh, kan COVID masuk tuh ke Kalimantan Selatan. Kita lockdown. Yeah. Nah, saya kan waktu itu kuliah. Ya. Selama lockdown kita nggak beraktivitas nih. Yeah. Saya dan kakak saya dirumahkan. Terus kakak saya kasih ide, kenapa kita nggak buat
produk anyaman yang lebih bermanfaat aja. Nah kebetulan ketika saat COVID itu kan harga tikar kan awalnya kita cuma buat tikar nih Mas Dion, tikar sama bakul. Nah tikar ini cuma yang polosan. Kalau kita bertahan di tikar sama bakul kayaknya nggak ngepul asap di dapur. Nah jadi kenapa kita nggak buat produk yang bisa dijual online aja? Lebih fungsional Iya, dan juga ada bener. nilai lebihnya ya. Iya, kan lebih mahal kan? Betul. Itu harga itu cuma 6.000 Mas Dion. Sampai ke Jakarta 50.000. Kan kalau dibeli di sini cuma 6.000. Hampir 10 kali lipat ya, Mbak. Iya, Harganya yang gede. Tapi kasihannya penduduk dari Haur Gadingnya tidak mendapatkan manfaat langsung Iya, ya. benar. Jadi kan tahun 2020 belum ada nama Purunku. Purunku itu juga terbentuknya tahun 2022. Purun tuh sebenarnya apa sih, Mbak? Nah, gini Mas Dion, purun itu kan semacam tumbuhan, Ya. dia mirip pandan yang bisa tumbuhnya cuma di rawa, di lahan gambut. Nah, dia nggak punya daun nih, ya semacam batang yang berongga cuma nggak punya daun. Nah, cuma kayak helaian apa ya namanya? Sebelum ditumbuk kan dia agak teksturnya keras. Betul. Nah, jadi ditumbuk dulu baru bisa dianyam. Berarti Bentar ini ya. liar dan tidak dibudidayakan. Iya, benar. Tapi yang kerennya lagi nih Dion ya, sebenarnya Mbak Nur itu memberdayakan keluarga-keluarga dan ibu-ibu yang ada di sini. Ada berapa? Nah, iya benar tuh. Saya penasaran tuh. Ada Gua berapa penasaran tuh? kan? Iya. Ada berapa orang dan berapa keluarga yang diberdayakan oleh Mbak Nur? Kalau memberdayakan itu semuanya ya, satu desa. Dari kita ada 4 RT dari RT 1 sampai RT 4 nih Mas Dion. Cuma yang tergabung dalam kelompok itu cuma 25 orang. Tapi sebenarnya kalau eksekusinya seluruh warga Haur Gading ikut terlibat. Boleh ceritain nggak? Langkah awal Mbak Nur tuh pada saat memikirkan inovasi dari produk unggulan itu apa aja sih langkah awalnya? Gini ya Mas Dion, untuk awal-awalnya itu sulit banget nih. Iya. Maksudnya warga kita itu kan terbiasa purun itu dibuat cuma tikar. Iya. Terus kalau kita membuat produk selain tikar itu seolah-olah kita seperti keluar dari zona Nyaman. Iya, zona nyaman, benar Mbak Intan. Saya mengumpulkan warga sekitar, terus saya komunikasikan dengan warga. Jadi setelah warga setuju, saya datangkan ahli untuk melatih, meningkatkan skill yang dari nganyam purun tadi, diajarkan untuk menganyam berbagai macam produk dari anyaman purun gitu Mas Dion. Ayo Mas Dion, silakan dilihat deh. Silakan Mbak Intan, Mas Dion. Permisi Bu. Permisi, Bu. Wah. Aduh, seru banget. Mbak Nur, boleh sekalian diceritain nggak titik balik dari Mbak Nur sampai akhirnya bisa memberdayakan purun ini punya nilai yang tinggi gitu? Jadi saya melakukan riset kecil-kecilan, sebenarnya pasar itu permintaannya apa. Nah ternyata orang sekarang itu dia suka bahan atau produk itu yang berbahan alam gitu Mbak Intan. Karena mudah terurai oleh tanah. Benar Oke. Mbak Intan. Ya, Jadi masuk ke area keberlanjutan dan lebih sustainable ya produknya ya. benar Mbak Wow, Intan. keren banget ya udah kepikiran sejauh itu. Kayaknya gampang gitu ya. Mbak Nur, saya boleh diajarin nggak gimana caranya tuh nganyam? Kita akan lomba, saya sama Intan melawan Ibu Asna. Jadi dalam kurun waktu 2 menit, sampai sejauh mana tuh kita bisa menganyam purun ini. Oke Bu? 1, 2, 3. Ini dulu. Kalau terampil sih. Semua orangnya terampil. Yeay, akhirnya kita jadi. Selesai! Selesai, Mbak? 2 menit? Benar, ya, benar. 2 menit. Sobat Brilian, sebuah kerjasama yang brilian sama Intan. Ibu, sampai mana Bu? Nah. Aduh, jauh Masih banget sampai ibunya. situ. Lihat tuh, aduh jauh banget. Karena Mas Dion sama Mbak Intan menang, kita ada hadiah nih. Saya dan ibu-ibu ada sedikit hadiah nih buat Mbak Intan Kejutannya sama Mas. apa ini Bu? Wah. Wow, bagus banget. Ini hadiah oleh-oleh buat dibawa pulang. Wih, ada tulisannya loh. Wow, coba-coba kita kasih tunjuk. Wah, petualangan brilian. Terima kasih banyak ya Ibu. Makasih Terima banyak kasih banyak Bu, Mbak Nur. Mbak Nur.
Waalaikumsalam. Halo. Oh, ada tamu nih. Nah, kenalin ini Mas Dion Mbak Intan. Ini bapak-bapak dari BRI. Kenalin ini Pak Zaki dan ini Bapak Herman. Halo, Pak. Halo Pak. Ya, Jeki. Salam kenal Pak. Wah, ini lagi kunjungan nih, Pak ya? Iya, Duduk, Mak. Pak. Silakan Pak, silakan Pak. Oh, wah, saya mau persilahkan nih. Jadi rumahnya Ibu ini. Wah, gimana Pak? Lagi kunjungan seperti ini, biasanya ngapain nih Pak? Iya, mau kiss up service kami, Mas. Oh. Iya, biasanya kan BRI itu memberikan pinjaman nih kepada pengrajin yang ada di sini. Selain pinjaman, juga kami bisa juga nasabah yang di sini mau simpanan juga bisa. Jadi nasabah BRI di sini nggak perlu lagi datang ke BRI, cukup kami yang datang ke sini. Gitu. Ini yang gue salut sama BRI. Selalu memberikan kemudahan untuk para nasabah. Jadi jemput bola, datang langsung, akhirnya diberi pelayanan seperti itu ya. Iya, betul. Wah, luar biasa nih. Iya, betul Mas Dion. Jadi hari ini juga kita akan edukasi menabung untuk masyarakat di sini. Jadi harapannya dengan kemudahan yang kita berikan, masyarakat bisa antusias menabung. Selain itu juga kita mengedukasi nasabah untuk bisa bertransaksi secara non tunai atau cashless, baik itu melalui aplikasi Brimo ataupun Kris, atau bisa juga menggunakan kartu debit melalui transaksi edisi Briling ataupun edisi merchant begitu. Oke Pak, silakan dilanjut untuk pelayanannya ke warga Pak ya. Oke, Saya pamit dulu Pak. Ya. Pak, saya juga izin pamit Pak. Saya mau ada pelatihan buat ibu-ibu untuk marketing sosial media. Makasih banyak. Mari Pak. Mari, ibu-ibu. Sampai jumpa lagi, Pak. Sip. Aman. Mari kita berangkat. Yuk. Sudah sampai nih Pak? Sudah sampai. Aduh. Iya. Memang jaraknya nggak begitu jauh, tapi tantangannya luar biasa. Luar biasa. Banyak melewati jalur-jalur yang cukup surut, yang akhirnya perahu itu tersangkut, nggak bisa jalan. Jadi mesti didayung lagi, mesti dibersihkan lagi motornya. Wah, tapi akhirnya kita sampai di lahannya Purun ini. Nah, wah, dapat banyak nih. Oke, sudah selesai panennya. Udah dapat 2 ikat, cukup banyak di sini. Sekarang saatnya kita kembali ke rumahnya Mbak. Oke, sampai. Wih, ayo kita ke depan. Sini, Terima sini, kasih, gua Pak. bantu. Oke. Terima kasih Pak ya. Ini apa? Ini bawa hasil panen Purun. Ya ampun, ini Ah. ngadep sini. Ya. Iya. Wah, tuh. Lumayan kan? Gua diajak sama Pak RT untuk ke ladang yang langsung mengambil hasil panen Purun ini. Jadi gue bisa tahu tuh proses awal sampai akhir bisa menjadi cenderamata Purunku dari Mbak Nur ini. Hulu hilir ya. Iya. Oke. Waalaikumsalam. Nih, anu pesanan kemarin sudah selesai, Nol. Oh, inggih, Bu. Ini saya transfer ya lewat Brimo ya. Ya, Ini udah ya, Bu ya. makasih. Inggih, Bu, makasih. Ya, sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, luar biasa. Ini banyak dari ibu sendiri nih. Iya, benar. Belum yang lain-lain. Wah, berarti yang Mbak Nur ini sebagai pengepul anggota pengrajin sekaligus juga mencari bayar gitu ya, Mbak ya? Benar, Mas Dio. Wah, tapi itu cara pendanaannya gimana tuh, Mbak? Nah, kan sekarang kita berada di era digital ya. Ya. Pembayaran jauh lebih mudah nih. Nah, seperti saya tadi.
itu kan kita pembayaran bisa pakai Brimo, Iya. terus juga kita bisa pakai agen Briling atau Kris. Nah, saya juga mengedukasi para pengrajin untuk bisa menabung di Simpedes nih, tabungan Simpedes, biar ini aja Mas, biar lebih kelihatan aja hasil pekerjaan mereka. Nah gitu Mas. Tahun 2022 kita juga mengikuti program dari BRI Brilliant Planner nih. Kita melakukan showcase di Jakarta. Oke. Berarti kalau Mbak Nur udah sampai Jakarta, showcase ikutan Brilliant Planner, itu salah satu pemasaran yang oke banget tuh Mbak. Bener. Selain itu ngapain lagi nih Mbak untuk pemasaran yang dilakukan oleh Purunku? Nah, sampai saat ini kita belum punya toko offline nih, tapi setelah kita mengikuti program dari BRI Brilliant Planner tahun 2022, nah itu semacam membuka gerbang untuk kita bisa mengenal orang-orang penting di luar sana, terus kita juga bisa ketemu buyer. Tapi kendalanya saya belum punya tim digital marketing nih buat memasarkan produk saya secara skala besar gitu Mbak Intan. Nanti aku coba juga belajar bareng sama teman-teman gimana caranya untuk memanage sosial media supaya lebih konsisten dan juga nanti lebih besar juga skalanya dan pencapaiannya ya. Dan ini juga buat preservasi kearifan lokalnya Dion, itu yang paling penting sih. Bener, itu sebuah ide yang brilian. Regenerasi. Kayaknya nggak asik nih kalau kita nggak abadikan momen ini. Kita foto bareng dulu, ya kan, bersama Purun. Oke Manur, terima kasih banyak ya pengalamannya yang sangat menginspirasi. Saya mau pamit dulu. Sukses terus Mbak Nur. Terima kasih Mbak Intan, terima kasih Mas Dion. Ya. Saya ada tebengan nih, mau ngikut sama Mbak Intan. Silakan. Mari Manur. Mari, terima Mari. kasih. Ya. Usai sudah petualangan kami di Desa Haur Gading, Kecamatan Sungai Hulu Utara. Petualangan brilian kali ini mengajarkan saya untuk berkarya tidak hanya memikirkan diri sendiri, namun juga memikirkan manfaatnya untuk orang lain. Menumbuhkan kreativitas untuk meningkatkan hasil usaha juga melibatkan anak-anak muda. Karena usaha ini harus terus lestari sehingga perlu adanya regenerasi. Membangun kerjasama untuk hasil terbaik, ini luar biasa. Semoga bisa menjadi inspirasi buat kalian. See you Desa Haur Gading, see you Sobat Brilian.